Karena masa keemasan Yunani itu baru di abad ke-5 ke-4 sebelum Masehi. Kemudian mulai memudar di abad kedua sebelum Masehi dan berakhir di abad 6 Masehi. Tidak mungkin abad ke-5 ke-4 Masehi Yunani bisa menjajah Israel karena Musa hidup di tahun 1500 sebelum Masehi. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi Gus Mbeti karena dalam channelnya beliau itu mengajar tapi salah. Padahal udah pede mengajar masih salah. Malunya tuh di sini. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Pertama dimulai oleh bangsa Israel. Apa tulisan ini? Aduh salah. Makanya kalau ada salah-salah mohon dimaklumi lah. Kadang-kadang ucapan zaman tulisan tuh dulu ucapan jadi gini. Israel. Iya betul gini ya. Oke. Israel. Ya. Mereka dalam sebuah keputusasaan. Karena apa? Bayangkan, zaman Kanjeng Nabi Musa, mereka dijajah oleh Yunani. Akhirnya Yunani tarik diri, jebret. Israel terpecah menjadi Parisi, Saduki, SNS. Dan di antara mereka bertikai. Ini sekilas saja ya, supaya kalian tahu. Bertikai di antara mereka. Akhirnya salah satunya mengundang Romawi. Romawi masuk. Romawi bukan bangsa geblek, dia sudah masuk menolong salah satu dari tiga yang bertikai pecahan dari Israel ini. Kok enak aman mau keluar ya dijajah genti. Jadi di zaman Kanjeng Nabi Musa, Israel dijajah Yunani. Bagaimana? Lucu nggak video dari Ustadz Mbeti ini atau Gus Mbeti ini? Lucu. Anak sekolah minggu aja kalau tahu ini pasti dia ketawa guling-guling. Kenapa? Karena yang pertama tadi dia bilang, zamannya Musa, orang Israel dijajah oleh Yunani. Catat ya, zaman Musa, orang-orang Israel dijajah oleh Yunani. Nggak pernah ada dalam sejarah zaman Musa orang Israel dijajah oleh orang Yunani. Nggak tahu Gus Mbeti ini belajar dari buku apa dan dari mana. Kok sampai bisa-bisanya sengawur ini ya. Yang benar adalah zaman Musa, orang Israel diperbudak oleh Mesir selama 430 tahun. Itu yang benar. Kalau dijajah Yunani, salah. Karena masa keemasan Yunani itu baru di abad ke-5 ke-4 sebelum Masehi. Kemudian mulai memudar di abad kedua sebelum Masehi dan berakhir di abad 6 Masehi. Tidak mungkin abad ke-5 ke-4 Masehi Yunani bisa menjajah Israel karena Musa hidup di tahun 1500 sebelum Masehi. Jaraknya tuh 1000 tahun. Lama, panjang. Kok bisa sejarah ini menjadi ngawur seperti ini? Lalu yang kedua, yang gak kalah lucunya adalah dia bilang Israel itu pecah menjadi 3, yaitu Farisi, Saduki, dan SNS. SNS ini mungkin yang dimaksud adalah kaum Eseni ya. Kok bisa? Ini sejarah dari mana lagi? Kenapa bisa menjadi begini ya? Padahal Israel itu pecah menjadi 2 setelah kematian Salomo pada tahun 931 sebelum Masehi. Jadi setelah Salomo meninggal, kerajaannya pecah menjadi 2, yaitu kerajaan utara atau disebut Israel yang terdiri dari 10 suku dan kerajaan selatan yang terdiri dari 2 suku dan disebut dengan Yehuda. Itu yang benar. Lalu siapakah
orang-orang Farisi, Saduki, dan juga orang Eseni ini. Jadi, orang Farisi atau disebut juga golongan Farisi, mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka menghabiskan waktunya dengan meneliti hukum Taurat dan juga hukum sipil yang kemudian diberlakukan kepada semua orang-orang Israel. Dan mereka inilah yang menerjemahkan 10 hukum Taurat menjadi 613 hukum. Jadi dari 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa diterjemahkan lagi menjadi 613 hukum. Contohnya, hukum jangan membunuh. Lalu orang-orang Farisi ini membuat lagi sub-sub hukumnya. Misalnya, apa yang dikategorikan sebagai pembunuhan. Ada pembunuhan secara langsung, ada pembunuhan yang tidak disengaja, atau pembunuhan sengaja, atau pembunuhan tidak disengaja. Kemudian, hukumannya apa kalau membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang Yahudi memiliki 613 hukum, dan orang-orang Farisi inilah yang membuatnya. Alkitab Perjanjian Baru mencatat orang Farisi adalah orang yang sangat sombong dan juga angkuh. Mereka adalah orang-orang yang merasa paling terhormat dan juga merasa paling suci. Berbeda dengan orang Farisi, orang Saduki adalah pengikut Imam Sadok. Mereka ini adalah kumpulan tuan tanah atau orang-orang kaya yang kemudian mencapai sebuah posisi tertinggi di kalangan imam. Jadi mereka juga menduduki jabatan strategis di kalangan imam. Dalam Sanhedrin, jumlah mereka itu sepadan atau seimbang dengan orang-orang Farisi. Kalau orang Farisi percaya kepada kebangkitan orang mati, sedangkan orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Itu bedanya. Kemudian, siapakah orang-orang Eseni? Dalam sejarah, kita bisa melihat di dalam catatan Yosefus dan juga Philo. Nah, Philo mencatat bahwa orang-orang Eseni ini adalah orang yang hidup dengan sederhana, orang-orang baik, jumlahnya itu tidak lebih dari 4.000 orang. Mereka hidup di desa dan bertani. Selain kegiatannya sebagai bertani atau petani, mereka menghabiskan waktunya dengan menyelidiki hukum Taurat dan semua tafsirnya. Kemudian, Yosefus mencatat bahwa orang-orang Eseni ini ketika mereka beribadah, mereka tidak berkiblat ke bait Allah, melainkan menghadap kepada matahari. Karena mereka merasa jijik kepada bait Allah yang sudah dicemarkan. Dan orang-orang Eseni inilah yang tinggal di Gua Qumron dan kemudian mereka menyalin naskah Qumron. Jadi sejarah Israel yang disampaikan oleh Gus Betik tadi itu salah semuanya. Yang kasihan adalah jemaahnya, yang kasihan adalah pendengarnya, auto tersesat semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mencerdaskan kita, menambah wawasan kita, dan membuat kita semakin waras. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.